Kemudian 'alaiha malaikatun sidadun jilad, dan terdapat itu malaikat yang tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendidik keluarga kita? Mendidik keluarga kita dari api neraka. Yang pertama, kita mengenalkan kepada mereka siapa itu Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah, apabila mereka sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah panutan yang terbaik bagi mereka, insyaallah mereka akan tetap istiqomah dalam agama mereka. Mereka akan selalu mengenal Rasulullah SAW dan tidak akan pernah membencinya. Dan kita lihat, kita ketahui bahwasanya umat Islam telah berpecah belah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan akan berpecah belah umat nanti menjadi 73 golongan. Sebagaimana yang beliau sabdakan, "Fataktariku ummati bisalasa wa sab'ina millah wa kulluhum finnar illa millatul wahid." Wa qalu, "Man hum ya Rasulullah?" "Ma ana alaihi wa ashabi." Kata Rasulullah SAW. Suatu ketika nanti umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, dan mereka semua itu akan masuk neraka kecuali satu golongan. Dan sahabat berkata, "Siapakah itu ya Rasulullah?" "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang saya bawakan dan sahabat-sahabat saya, itulah nanti yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua kita adalah sebagai pintu surga bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, "Al-walidu awsatu abwabul jannah, in sita wadi'hu aw fazhu." Orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Dan apabila kamu menginginkannya, maka jagalah pintu itu. Jangan kita biarkan anak kita menjadi berantakan, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dan pergi mencari satu, yaitu kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keriduan kita adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala juga. Keriduan orang tua itu adalah keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridul walidain, wasfullah fi suftil walidain. Saudara-saudara sedang jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sebuah cerita mengisahkan bahwasanya ada seorang anak-anak yang masih duduk di bangku SD kelas 2. Kemudian seorang mengatakan, menjelaskan apa itu manfaat salat subuh. Dan anak itu pun berpikir. Selama hidupnya dia belum pernah melaksanakan salat subuh. Dan ayahnya pun tidak pernah menyuruhnya untuk salat subuh. Pada suatu ketika anak itu tidak tidur beberapa hari untuk menunggu fajar tiba untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian dia mendengarkan suara tongkat orang kakek-kakek yang hendak pergi ke masjid. Setiap hari dia mengikuti kakek itu, setiap hari dia mengikutinya sampai sebulan penuh. Terdengarlah oleh dia bahwasanya kakek tersebut sudah meninggal. Dia pun air matanya bercucuran, menangis terseduh-seduh sebabkan kakek tersebut telah meninggal dunia. Pun ayahnya berkata, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Dia itu bukan siapa-siapamu. Mengapa kamu menangis terseduh?" "Baik, kita masuk," kata ayahnya. Apa kata ayah tersebut? "Wahai ayahku, sesungguhnya kakek ini telah mengajarkan saya, telah membawa saya setiap subuh ke masjid, sedangkan ayah tidak pernah mengajak saya untuk salat subuh ke masjid pun." Dan ayahnya itu pun berkata, "Masya Allah, sungguh besarnya dosaku terhadap anakku. Saya tidak pernah mengajaknya, saya tidak pernah mengajaknya untuk salat. Sedangkan orang yang tidak begitu penting perannya dalam kehidupannya, dia telah membuatnya seperti ini." Ayah itu mulai sadar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari yang sedemikian rupa, marilah kita ajak ahli kita, saudara-saudara kita untuk menegakkan din kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa insyaallah mereka akan tetap dalam pendirian mereka, yaitu dengan agama Islam, yaitu ad-din haqqul khalid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak memperpanjang kultum saya ini. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan ini, saya pertama minta maaf. Kira-kira dimaafkan bapak-bapak.
Inilah yang dapat saya sampaikan. Aku lakum syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.